Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan memasuki pada materi pembagian zawil furud. Apa yang dimaksud dengan zawil furud? Zawil furud ini adalah ahli-ahli waris yang mendapatkan bagian yang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syariat. Biasanya ditandai dengan pembagian tersebut ditandai dengan bagian yang ditandai dengan 1/. Jadi yang bagian 1/6, 1/3, 1/4, 1/8, 1/2, 2/3. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang disebut dengan pembagian zawil furud. Baiklah, untuk lebih mempermudah kita dalam memahami bagian-bagian siapa saja yang mendapatkan zawil furud, maka di sini ada catatan. Catatan ada tanda kunci bahwa yang pertama yang kita harus perhatikan adalah suami mendapat bagian 1/2 dan 1/4. Suami mendapatkan hanya dua bagian, yaitu 1/2 dan 1/4. Kemudian istri, di sini istri kata kuncinya adalah istri mendapatkan bagian setengah dari bagian suami. Jadi setengah dari bagian suami 1/2 adalah 1/4. Kemudian 1/4 setengah dari bagian suami adalah 1/8. Kemudian yang ketiga, semua ahli waris laki-laki mendapatkan bagian asobah kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Asobah itu apa? Asobah itu adalah harta sisa. Siapa yang mendapatkan sisa harta di sini adalah semua laki-laki. Kita lihat dari sini, dari anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, saudara sekandung laki-laki, saudara sebapak laki-laki, anak laki-laki dari saudara sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara sebapak, paman sekandung, kemudian anak laki-laki dari paman sekandung, paman sebapak, dan anak laki-laki dari paman sebapak, bapak, kakek. Kecuali, hanya ada pengecualian di sini adalah yang tidak mendapatkan asabah, yaitu suami dan saudara seibu laki-laki. Jadi semua ahli waris laki-laki itu akan mendapatkan asabah, kecuali hanya dua, yaitu suami dan saudara seibu laki-laki. Kemudian kata kunci yang keempat adalah semua ahli waris yang berada di bawah bagan dan sebelah kanan bagan mendapatkan dua bagian yang sama, yaitu 1/2 dan 2/3. Bedanya di ujung bawah bagan dan di ujung kanan bagan ada tambahan 1/6. Siapa itu? Yaitu anak perempuan. Anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian di sini ada bagian saudara sekandung perempuan dan saudara sebapak perempuan. Semua yang pada garis keturunan ke bawah dan ke samping, ini yang perempuan itu mendapatkan dua bagian yang sama, yaitu 1/2 dan 2/3. Kecuali di ujung kanan bagan, yaitu cucu perempuan, itu mendapatkan satu bagian tambahan, yaitu 1/6, dan di ujung sebelah kiri bagan, yaitu saudara sebapak perempuan, dia mendapatkan satu bagian tambahan, yaitu 1/6. Kemudian yang kelima, kata kunci yang kelima adalah berikan bagian 1/6 pada ahli waris yang ada di atas bagan kiri bagan. Nah, 1/6. 1/6 itu bagian kiri. Ingat nih, bagian kiri siapa saja? Ya, ini saudara seibu laki-laki, dia dapat bagian 1/6. Kemudian ibu juga mendapatkan bagian 1/6. Kemudian bapak mendapatkan bagian 1/6. Kakek juga mendapatkan bagian 1/6. Nenek juga mendapatkan 1/6. Bedanya di sini adalah kenapa di sini ada tanda seperti ini. 1/6 yang dimaksud di sini adalah nenek. Ketika ada dua di sini, maka 1/6 ini dibagi menjadi dua. Nenek baik dari garis keturunan bapak maupun dari garis keturunan ibu. Nah, jadi 1/6 ini dibagi dua, bukan berarti nenek dari ibu mendapatkan 1/6, kemudian dari bapak mendapatkan 1/6. Jika ada dua-duanya, maka 1/6 ini bagi dua. Tapi jika ada salah satunya saja, maka 1/6 ini diberikan kepada nenek salah satunya. Gitu. Kemudian di sini juga sama, 1/6 ini adalah bagian laki-laki dan
perempuan dibagi dua, 1/3 juga laki-laki dan perempuan dibagi dua. Jadi tidak selamanya pembagian waris itu ketika laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Tapi pada kasus tersendiri seperti saudara seibu, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan 2 bagian yang sama. Kemudian selanjutnya adalah kata kunci yang kelima adalah yang hanya ada kata ibu yang mendapatkan bagian 1/3. Jadi di sini kita lihat saudara seibu dia mendapatkan bagian 1/3. Kemudian ibu mendapatkan 1/3. Hanya ada 2 ini. Kemudian yang ketujuh, bapak selain mendapatkan bagian asobah akan mendapatkan bagian 1/6 dan gabungan 1/6 plus asobah. Bapak dan kakek, ya bapak dan kakek ini selain mendapatkan bagian 1/6, dia juga berhak mendapatkan bagian 1/6 plus asobah. Begitu juga dengan kakek. Jadi dia mendapatkan 2 bagian yang sama, asobah 1/6 plus asobah. Berikut cara untuk lebih mempermudah kita dalam menghafal bagian-bagian double furut. Sekian pada pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.